harimau, singa. Bukan hanya itu, penyamun, pencuri, orang-orang jahat. Namun demikian, mereka terus melangkah, berlari menuju tempat yang diberitahukan oleh malaikat itu. Dengan tekad yang bulat, mereka harus melihat sang juru selamat yang baru lahir itu. Jelas bahwa para gembala yang masuk kelompok masyarakat paling rendah, masyarakat termarginal. Kalau sekarang di India masih ada kelompok masyarakat, strata masyarakat yang paling tinggi kita ketahui kelompok Brahmana. Saya lihat semua sangat bahagia. Ada yang tidak bahagia di sini sekarang? Nggak ada ya. Saudara sudah memang rohamu hebat. Ya. Pendukung Jerman mah. Penuh dengan sukacita. Jangan dong Allah. Amin. Itulah makna perjumpaan dengan Tuhan. Kebetulan Bapak Profesor juga tahu, sejak beberapa tahun yang lalu saya sangat banyak menggumuli soal perjumpaan. Dan saya sebutkan dengan satu istilah, perjumpaan kreatif. Perjumpaan kreatif. Dan perjumpaan kreatif yang paling utama adalah perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus. Orang yang berjumpa dengan Yesus, dia akan berubah total. Bahkan berubah nilai-nilai yang kita yakini. Salah satu contoh, Paulus. Paulus itu kan orang hebat dia itu. Termasuk di kalangan orang Yahudi di masanya. Dia adalah, saya pikir, profesor. Bahkan mungkin lebih dari profesor. Dia orang yang terpandang. Dia orang yang memiliki otoritas yang tinggi. Dia orang yang ditakuti karena kehebatannya di kalangan masyarakat Yahudi. Dalam perjalanan ke Damaskus. Dan sejak itu dia katakan, saya sudah berubah. En Kristo, berada dalam Kristus. Semua yang saya banggakan dulu, sekarang kuanggap sampah. Semua kuanggap sampah, rapan-rapan dan marlapatan. Akahama kamang dotinan. Orang Yahudi asli disunat pada hari yang ke-8. Bahwa dia bukan keturunan campuran, asli orang Yahudi. Disunat pada hari yang ke-8 dari suku Benyamin. Tentang hukum Taurat, orang Farisi. Dan di todo saya rendah tanggap halak Farisi itu. Weren yang sonda berjudo alai pangalok ku beren kira Farisi kan. Yang paling utama adalah Christ in me. Kristus di dalam diriku. Saudara-saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sudah bertemu dengan Yesus. Dan saudara memiliki tugas dan tanggung jawab besar sebagai pribadi yang sudah bertemu dengan Yesus, yaitu membawa damai sejahtera,
Kita tidak bisa mengharapkan berulang-ulang datang bala tentara sorgawi mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tidak. That's only once for all time. Sekali untuk selamanya. Tetapi misi harus berkelanjutan. Misi membawa damai sejahtera menjadi tugas saya, menjadi tugas saudara. Saudara sudah bertemu dengan Yesus. Karena itu buktikan mulai sekarang bahwa saudara adalah pribadi yang akan membawa damai sejahtera. Kapanpun, dimanapun. Kalau tidak, kita melawan kodrat kita sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Karena itu, mulai sekarang harus tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis dan tahan uji. Karena hanya pribadi-pribadi yang demikian yang bisa membawa damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang akan mengisi relung-relung hati setiap manusia yang bertemu dengan saudara. Alami perjumpaan kreatif dengan siapapun, dimanapun, bahwa saudara akan memancarkan damai sejahtera. Saudara akan memengaruhi hidup orang lain, membuat orang yang bersedih menjadi berbahagia, membuat orang yang sakit menjadi sembuh, membuat orang nomor badai gabe mardame, membuat orang yang kehilangan pengharapan menjadi orang yang optimis, bersemangat, to see the life beyond his or her own life. Melihat kehidupan ini lebih dari sekedar apa yang dialaminya. Membuat orang mampu melihat jauh ke depan. Bukan hanya dikuasai dan dipenjara oleh pengalaman hidupnya yang pahit. Tangguh dan percaya diri. Ini bukan kesombongan, Amanginang. Ini adalah ekspresi alamiah dari orang yang sudah didiami oleh Kristus. Tangguh dan percaya diri, tidak takut. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus tidak ada yang jadi pengecut, penakut, gampang menyerah, merungut-ungut, jugal, jugul, jigil, takang, jukat. Nah, ngarong yang gusto na ngarong kan. Kau biarin sono ko na kayo kalau berjumur juga musuh. Dulu memang sering terbukti bahwa orang-orang Kristen itu tidak becus. Mahatma Gandhi, Bapak negara India, pernah mengatakan, I like your Christ, but I don't like your Christians. Your Christians seem so unlike your Christ. Aduh lapatan ni teh, pasti sure. Humoto, di boto hamudo. Alay agak sigan madokon kan, jangan takut ya. Hidok Mahatma Gandhi sumonon. Aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka kamu orang Kristen. Karena kamu orang Kristen nampaknya bukan seperti Kristus. Kristus yang dikenal oleh Mahatma Gandhi, terutama dari khotbah-khotbah Yesus, dari khotbah di bukit yang memang memengaruhi hati, pikiran, jiwa Mahatma Gandhi, dan yang menolong dia dengan konsep satyagraha,
perjuangan tanpa kekerasan, dia melihat bahwa Kristus itu adalah pribadi yang luar biasa, yang lemah lembut, penuh kasih, penuh damai sejahtera, suka menolong orang, suka membantu orang yang kesusahan, bisa menyembuhkan. Tetapi kenyataan yang dia lihat, terutama di masa mudanya, masa muda Mahatma Gandhi, beberapa tahun dia berada di Afrika Selatan sebagai seorang pengacara, ahli hukum. Dan dia melihat di sana orang-orang Kristen, khususnya para penguasa, dengan kekuasaan pemerintahan apartheid. Dia melihat orang-orang Kristen yang tidak berperi kemanusiaan, orang-orang yang berkualitas tinggi, yang melayani dengan segenap hati, yang bersinar. Amin. Itulah pribadi-pribadi yang sudah bertemu dengan Yesus. Alani ini, kalau saya non natalon, merdala di jalan raya, manang namanya nyetir mobil, di berenjol masih buhi muna, tohodo na sida, keluarga besar, ia kain. Kenapa? Sukacita, terpancar damai sejahtera. Karena itu, nanti juga, sewaktu mahasiswa-mahasiswi menjalani ujian, harus menjalani ujian dengan penuh sukacita. Amin. Dan kalau pulang ke kampung, ke rumah orang tua, jangan ada yang membuat orang tua marsak. Ya, harus membuat orang tua penuh damai sejahtera. Tohorba nang kuliah berukon, berubah donin kan? Dan berubah signifikan. Kenapa? Karena orang tua sudah melihat hidupnya penuh dengan doa. Tidak membiarkan mama dan papa membuat kopi dan tehnya sendiri. Tidak membiarkan bapak dan mamanya menyuci piring sendiri. Tetapi dia harus mendahului melakukan yang baik. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Kita berdoa.